Yo guys, selamat datang lagi di channel Songko Tinggia. Oke guys, video kita kali ini yaitu saling share-share atau share-share atau saling berbagi informasi atau ilmu pengetahuan tentang Kabupaten Bulukumba. Yang dimana saya adalah orang asli Bulukumba guys. Jadi ikon Kabupaten Bulukumba atau logo Kabupaten Bulukumba itu adalah perahu pinisi. Jadi kita sebentar akan memperlihatkan penjelasan tentang perahu atau sejarah dari kapal tradisional pinisi Kabupaten Bulukumba, yang dimana menurut sejarah perahu pinisi itu pertama dibuat oleh orang asli Ara Kabupaten Bulukumba yang berhasil berlayar ke Vancouver, Kanada. Telah mengarungi samudra. Ya, sebentar akan kita lihat penjelasannya guys. Ya, mari bersama kita akan saksikan. Inilah dia video sejarah tentang berlayarnya perahu pinisi asal Kabupaten Bulukumba, yang dimana perahu pinisi ini terbuat asli dari kayu dan dibuat langsung di Kabupaten Bulukumba. Selamat menyaksikan. Ini dia perahu tradisional pinisi yang merupakan salah satu karya masyarakat Bira, Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, yang diyakini oleh masyarakat sebagai warisan leluhur dari zaman Sebere Gading. Patut kita apresiasi dan lestarikan eksistensinya, bukan hanya karena menjadi bagian dari kisah Lagaligo yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia, tetapi pinisi telah menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi Indonesia. Pelayaran pinisi Nusantara ke Vancouver, Kanada sebagai salah satu pelayaran yang paling spektakuler di zaman modern, diliputi oleh sebagian besar media massa di dunia ketika itu. Kesuksesan pelayaran ini menjadi titik awal mendunianya perahu tradisional pinisi. Terlebih setelah pinisi mampu menunjukkan kemampuannya menaklukkan Samudra Pasifik yang dikenal ganas dan ombak-ombaknya yang menggelora, dan mitos-mitos mengerikan tentang lautan luas. Pinisi Nusantara yang diawaki oleh putra-putra terbaik bangsa dengan gagah perkasa mengarungi Samudra Pasifik dari Indonesia ke benua Amerika. Sang pemberan ini bukan hanya mempertaruhkan kecerdasan para penderita lopi dalam membuat perahu, tapi mereka mempertaruhkan nama baik bangsa Indonesia. Sebab karena itu, seluruh dunia menyoroti dan mengikuti perjalanan pinisi Nusantara menaklukkan samudra dari waktu ke waktu. Jika saja terjadi sesuatu yang buruk terhadap pinisi Nusantara, maka reputasi Indonesia akan hancur di mata dunia internasional. Dan tentu saja kepercayaan di dunia internasional akan kepandaian orang Bonto Bahari dalam membuat perahu layar tradisional akan suram sebab jatuh kepercayaan. Bukan hanya di dalam negeri akan tetapi juga terhadap di dunia internasional. 1000 mil di atas laut bukanlah jarak yang pendek, dibutuhkan nyali yang membara dan kecerdasan yang di atas rata-rata manusia biasa untuk menaklukkan Samudra Pasifik. Membayangkan hal tersebut 30 tahun yang lalu, teknologi yang digunakan sangatlah terbatas, bahkan boleh disebut masih sangat apa adanya. Keberhasilan pinisi Nusantara menaklukkan Samudra Pasifik membuat mata dunia terbelalak. Betapa tidak, sebuah perahu kayu yang mampu berlayar melintas samudra dianggap sebagai pelayaran yang mengantarkan seluruh penumpangnya menuju akhirat, pelayaran yang tidak masuk akal. Olehnya sangat wajarlah jika semua yang berlayar menuju Vancouver disebut sebagai pahlawan bangsa. Presiden Soeharto sangat mengapresiasi mereka dan memberi penghargaan yang besar terhadapnya. Tidak sedikit orang yang terlibat pada proses pelayaran ini, bahkan sejak pemotongan lunas perahu oleh Daeng Marinho yang dipimpin oleh Haji Daman di kawasan Kampung Kalukubodo, Tanah Beru pada tahun 1986, hingga pembangunan di PT IKI Makassar, bahkan hingga perampungannya di Jakarta. Pinisi Nusantara melibatkan puluhan bahkan hingga ratusan orang untuk menyempurnakannya.
Orang-orang terbaik bangsa hingga pengusaha-pengusaha besar Indonesia ikut berkontribusi dalam membangun dan melayarkannya. Perahu tradisional pinisi kini bukan hanya diminati oleh masyarakat lokal Indonesia, akan tetapi pinisi telah menjadi juga perahu primadona bangsa-bangsa asing. Pinisi bukan hanya dijadikan sebagai perahu kargo yang dapat berlayar antar pulau-pulau Indonesia, akan tetapi telah menjadi perahu wisata atau perahu pesiar yang berlayar di seluruh penjuru lautan Indonesia. Lestarilah bersama matahari pagi, kembangkan layarmu mengikuti angin sejarah, meniti ombak di semua samudra menuju pulau impian kejayaan. Sekali layar berkembang, pantang kita surut ke tepian, lebih baik tenggelam daripada harus kembali pulang sebelum tiba di dermaga tujuan. Ya, itulah tadi guys sejarah, video-video sejarah tentang perahu pinisi yang dimana keahlian orang asli Bulukumba yang menyusun kayu sehingga berbentuk menjadi perahu dan memiliki 7 layar yang melambangkan surah Al-Fatihah. Dan jadi guys, kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan para petangguh atau para penakluk samudra itu yang asalnya dari Bulukumba guys, bahwa bagaimanapun itu ada kata-kata sekali layar berkembang pantang surut ke pantai, lebih baik tenggelam daripada tidak sampai di dermaga tujuan. Berarti kita diajari bahwa kita harus senantiasa bersungguh-sungguh guys. Kita harus semangat dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun itu, cita-cita kita harus kita capai. Kita harus bercita-cita setinggi langit guys. Ya, karena kalau kita bercita-cita setinggi meja, kalau jatuh sudah tidak ada lagi. Kalau kita bercita-cita setinggi langit, kita jatuh ada lagi di bawahnya. Kita bisa mengambil yang di bawah. Jadi begitu, kita harus tetap semangat. Kita harus senantiasa berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan usaha guys ya. Semoga kita bisa sukses semua dan terus semangat. Sekali lagi saya mengucapkan semoga kita terhindar dari penyakit wabah COVID-19. Sekian dari saya, mungkin ini saja video kita kali ini. Salam Songko Tinggia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hellcat.